itu aku pulang ke Cilegon nggak punya uang sama sekali. Aku minta sama orang tua juga kayaknya tidak memungkinkan karena tuh udah terlalu banyak nyusahin. Kampus lah segala macam udah dibayarin lah. Akhirnya aku cuma punya modal HP. Itu aku jual. Untuk modal buat Cilegon Skype awal tuh. Sekarang sisa 1 doang. Kita punya 7, 6 tutup. Ya sehari bisa 2 digit lah. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Delvino Masafareza. Saya founder and CEO Kalakapark. Awalnya aku buat coworking space di Cilegon Garden, Cilegon Sky namanya. Ada di CLGN di Jombang itu aku pertama buat. Bawahnya lantai dasarnya coworking space, lantai atasnya cafe, coffee shop gitulah. Akhirnya mulai jalan 3 bulan, coworking space-nya malah nggak ada sale sama sekali. Yang rame malah coffee shop-nya di Cilegon Sky itu. Makanya semenjak itu, oh ya udah berarti ngedukasinya lewat coworking space aja. Ternyata keterusan tuh. Kita punya Yorde, ada 7 cabang, termasuk Kalaka. Jadi malah asik di FNB itu rencananya nggak di FNB, rencananya di coworking space. FNB itu cuma salah satu pemantik aja buat komunikator lah, buat sales, buat hidup sehari-hari. Ternyata malah berlanjut ke FNB, malah sekarang fokusnya FNB semua. Nggak sengaja, karena aku sampai sekarang nggak punya basic FNB, nggak punya basic FNB sama sekali. Jadinya sekarang karena aku belajar di business development, yang aku pelajarin business development, awal-awal itu nggak proper sama sekali, kopinya nggak proper, makanannya nggak proper, sampai akhirnya kita manggil konsultan untuk kopi, konsultan untuk makanan. Akhirnya kita hire chef, hire teman-teman dari Tata Boga, teman-teman komunitas kopi dan lain-lain. Ya akhirnya belajar aja dari situ. Nggak ada basic sama sekali di industri F&B malah. Iya. Kalau bicara Cilegon Sky dulu awal, itu aku pulang ke Cilegon nggak punya uang sama sekali. Aku minta sama orang tua juga kayaknya tidak memungkinkan karena tuh udah terlalu banyak nyusahin. Kampus lah segala macam udah dibayarin lah. Akhirnya aku cuma punya modal HP. HP iPhone 11 waktu itu dibeliin. Itu aku jual. Untuk modal buat Cilegon Sky awal tuh. Mungkin sekitar dulu itu dijual second itu 13 jutaan lah, 12 sampai 13 juta lah. Itu yang diputar terus. Kursinya awal itu Cilegon Sky cuma ada 6, Mas. 4 apa 6 gitu kursinya. Jadi ya apa adanya aja. Karena aku punya prinsipnya dari dulu, ya nggak harus mulai dari perfect, tapi mulainya bertahap aja. Kalau misalnya bisa pakai tiker ya tiker dulu. Kalau bisa 2-3 kursi ya 2-3 kursi dulu. Akhirnya ngegulung tuh Yorde-nya. Ada punya uang dikit buka cabang, ada punya uang dikit buka cabang. Tapi serentak tutup karena budayanya. Sekarang sisa 1 doang. Kita punya 7, 6 tutup. Kalau mau flashback Kalakapark, jadi sebenarnya Kalakapark itu antisipasi. Aku punya 1 coffee shop Yorde itu di Rakata tutup. Dari saat itu tuh aku muter nyari tempat segala macem. Akhirnya di Cilegon Park di depan itu ada ATM, Mas. ATM BCA di depan ini. Di depan sini ada ATM BCA. Akhirnya aku karena istri aku mau ngambil uang, mau tarik tunai, aku muter-muter tuh, emang anaknya nggak bisa diem kan? Karena anaknya nggak bisa diem, muter-muter. Di depan itu ada food terrace namanya. Oh ya. Ada resto. Ya ada resto di depan itu, food terrace. Nah food terrace itu unit bisnisnya Cilegon Park yang waktu saat itu tidak berjalan tuh.
entah karena COVID atau karena apa, pokoknya tutup aja. Aku ngeliat, wih potensinya bagus nih, food teras nih, ada tempat nongkrong, bisa jadi antisipasinya Yorde lah. Iya. Akhirnya aku ngobrol sama orangnya, oh bisa nih mas disewa per tahun sekian gitu. Ngobrol, aku bilang, oh boleh, coba nanti aku pikirin lagi ya, aku bilang. Nah orang ini ngajakin aku untuk lihat-lihat rumah di Cilegon Park. Muter lah aku lihat ke Alexandrite, ke Fontaine, ke belakang lah, sampai belakang. Pas mau jalan pulang, kan terakhir paling belakang sana, pas mau jalan pulang ngelihat danau ini. Jadi kita pelan-pelan ngerintis lagi dari nol. Bangunannya juga nggak langsung ada semua. Bahkan 3 bulan pertama kita buat kapal itu masih belum punya tempat, belum punya toilet, mas. Iya. Toiletnya masih numpang di depan. Nggak punya toilet sama sekali. Dari nggak punya toilet, kemudian sekarang menjadi omset berapa mas? Ya sehari bisa 2 digit lah. Mas, sehari bisa 2 digit. Bisa 2 digit. Kalikan aja 30 hari. Non-stop kan mas ya? 30 hari itu kan? Non-stop. Ya. Alhamdulillah. Ya rezekinya teman-teman lah, rezekinya. Karena di sini kan kita karyawan sekitar 25-an lah. Udah gitu juga pemberdayaan lingkungannya juga, kita setiap minggu ada bagi-bagi nasi, kita feeding sama teman-teman sekitar, kayak kita punya aksi ngasih makan kucing. Jadi tiap-tiap coffee shop tuh kita support tuh untuk kasih makan kucing, teman-teman yang lain. Ya untuk pemberdayaan lagi lah intinya. Kalaka ini core bisnisnya wisata sebenarnya. F&B itu cuma salah satu unit bisnisnya aja. Jadi di Kalaka ini F&B itu nyumbang hampir 60-70% lah. Sisanya dari activity. Kita ada workshop bunga, kita ada kasih makan kelinci, kasih makan ikan, feeding segala macem. Udah gitu activity yang bisa dilakuin di sini. Kayak ada teman-teman dari komunitas push bike segala macem buat event, anak-anak skateboard buat event. Jadi yang dikemasnya parknya tuh, bukan F&B-nya. F&B itu salah satu unit bisnisnya aja. Ya mulai aja dulu, pertama mulai aja dulu, yang kedua jangan gengsi. Karena yang aku lihat teman-teman anak-anak muda ini gengsinya tinggi banget. Jangan gengsi untuk minta tolong sama orang lain, jangan gengsi untuk disupport sama orang lain. Karena aku sendiri yang perintis, yang mulai dari nol beneran, tanpa support orang lain tuh nggak ada apa-apanya. Support itu bukan selalu soal nominal ya, bukan selalu soal uang, tapi support dari teman-teman media yang udah dateng. Itu aku dari awal nggak pernah bisa minta tolong nggak sih mas, kita naikin di sosmed, naikin di koran, naikin di ini. Itu tanpa kita punya uang sama sekali untuk modal marketing di awal. Tapi kita punya kopi, kita punya makanan. Ayo ngopi mas, ayo nongkrong mas, ayo ngopi segala macem. Dan nggak sungkan buat minta tolong sih mas, minta tolong pak, minta tolong. Itu aja. Kalau misalnya udah punya budaya untuk berani minta tolong, berani bilang terima kasih, berani support teman-teman yang lain, kayaknya nggak pernah akan ada masalah soal nominal, soal modal di awal tuh kayaknya nggak akan pernah ada masalah.
Karena aku lihat banyak anak-anak berpotensi tapi gengsinya tinggi. Harus mulai apapun itu dari perfect. Oh, gue pengen buat coffee shop yang udah jadi bagus. Kan modalnya besar. Beli mesin kopi aja nggak murah kan. Tapi aku bisa buktiin Cilegon Sky yang nggak punya mesin kopi itu sampai minta espressonya ke coffee shop lain. Minta loh. Aku nggak punya mesin. Aku waktu itu punya teman yang punya coffee shop. Aku nggak punya mesin kopi, tapi aku pengen jualan kopi. Bisa nggak minta aku beli espressonya aja? Oh bisa mas, bisa. Akhirnya kita beli espressonya aja. Jadi bikin coffee shop itu nggak harus punya alat, nggak harus mesin kopi. Yang harus kalian pelajarin ya, market lagi butuh apa sih? Semakin banyak permasalahan di kota tersebut atau di tempat tersebut, semakin banyak solusinya. Karena kan sejatinya bisnis itu kan hanya menyelesaikan masalah orang lain kan. Masalahnya orang apa sih? Oh pengen healing, oh yaudah ke Kalaka aja. Oh pengen liburan, udah ke Kalaka aja. Ini kan Kalaka nih bisa dikatakan beruntung. Apalagi kemarin semenjak Anyer penuh mas. Orang keluar dari Cilegon Timur ke arah Anyer dicegat di Ciwandan. Orang putar balik nyari wisata lain terdekat di sini mas. Makanya kemarin liburan Lebaran itu full semua. Berkah Anyer penuh. Begitu. Jadi untuk anak-anak muda ya jangan gengsi untuk minta tolong, jangan gengsi untuk dibantu orang lain, jangan gengsi untuk bilang terima kasih sama orang lain. Ya intinya mulai aja dulu lah. Step by step lah. Pasti ketika kalian mulai niatnya baik, banyak orang-orang baik juga yang bakal nolongin. Tenang aja. Modal bukan berarti soal uang. Bukan soal uang. Modal bukan soal uang. Tapi soal keberanian tadi. Soal keberanian tadi. Soal berani minta tolong, berani terima kasih sama orang. Dan gak gengsi dia. Gak gengsi.